Hi all student permanent level, how are you? I hope you are healthy and safe, keep spirit, keep strong and stay happy. Now we are going to start our study. Let's sing and pray. Hello friends, before we study today, let's we pray. Our Father in heaven, thank you for blessing, thank you for kindness, that you bestow it to us. God, now we want to study religion. Please bless our teacher, please bless our friends, so that we can understand that we study today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Thank you, Leon. Okay, now we are going to start our subject religion about ibadah yang memuliakan Allah, pembelajaran yang kedua. Apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Ya, indahnya saat beribadah. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita tentang ibadah yang memuliakan Allah. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, tujuan yang harus kita capai adalah yang membandingkan ibadah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang kedua, menyadari bahwa ibadah bermanfaat bagi setiap manusia dan mengambil sikap tindakan beribadah yang memuliakan Allah. Oke, sekarang mari kita masuk ke ibadah. Nah, apakah pengertian ibadah dalam perjanjian lama? Apakah ada yang tahu? Nah, ibadah dalam perjanjian lama itu artinya melayani Allah. Sedangkan dalam perjanjian baru artinya menyembah Allah. Nah, perjanjian lama merupakan kesatuan kitab-kitab yang memperlihatkan kepada kita sejarah bangsa yang bebal dan bangsa yang taat kepada perintah Allah, khususnya bangsa Israel yang sangat menonjol. Nah, di dalam perjanjian lama, ibadah dilakukan dengan cara seperti apa? Nah, yaitu melakukan ritual-ritual persembahan kepada Allah. Biasanya mereka melakukan banyak pemberian korban persembahan kepada Allah dan banyak aturan-aturan. Ada contoh ritual yang dilakukan, bisa dengan berdoa, bisa dengan tarian, bisa dengan memberikan persembahan-persembahan. Dalam perjanjian lama itu, selain ibadah dilakukan secara ritual atau upacara. Ritual itu berasal dari kata bahasa Inggris rite yang artinya upacara, dan tujuan upacara itu adalah untuk menyucikan sesuatu. Nah, itu biasanya ritual bisa dilakukan di dalam adat dan juga di acara keagamaan. Nah, selain di dalam perjanjian lama, bangsa Israel melakukan ibadah secara ritual, juga dilakukan dengan banyak perayaan-perayaan. Nah, salah satu perayaan-perayaan hari rayanya adalah Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Tapi masih banyak lagi, nanti kalian boleh cari ya. Paskah itu adalah ibadah perayaan bagaimana bangsa Israel bebas dari perbudakan di Mesir. Oke, nanti kalian boleh cari lagi artinya. Nah, di dalam perjanjian lama juga, selain ibadah dilakukan secara ritual dan dilakukan ada hari-hari raya besarnya, hari perayaan seperti Pondok Daun, hari raya panen, ucapan syukur tentang panen, hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Nah, juga dilakukan ibadah itu di kemah suci atau di bait Allah. Di bait Allah itu ibadah harus dipimpin oleh imam, dan imam itu harus dari suku Lewi. Dan korban persembahan yang dipersembahkan itu adalah korban persembahan kalau binatang itu harus yang tidak bercacat celah. Kalau orang miskin harus memberikan persembahan atau burung tekukur atau burung pipit. Kalau dia mampu, mereka mempersembahkan
domba, lembu, binatang yang tidak bercacat celah. Oke, sekarang nah, ibadah dalam perjanjian lama berasal dari kata to serve, yaitu melayani. Nah, melayani itu maksudnya apa? Yaitu melayani dengan menggunakan seluruh anggota tubuh dan kemampuan khusus yang diberikan Allah untuk melayani. Jadi, seluruh kemampuan yang ada di dalam diri kita dan seluruh karunia atau talenta yang ada di dalam diri kita digunakan untuk melayani. Bangsa Israel pada waktu itu mereka lakukannya di bait Allah. Nah, sekarang kamu lakukan melayani kepada Allah dengan apa? Dengan apa kemampuan yang kamu miliki. Dalam perjanjian baru, ibadah itu berasal dari kata word atau worthy dan skype atau sip. Artinya, memberikan penghargaan atau penghormatan kepada seseorang. Karena apa? Karena telah menyatakan kebaikan atau pertolongan. Nah, jadi, manusia harus menghargai dan menghormati Allah sebagai apa? Pemilik kuasa dalam penciptaan. Dan bukan hanya itu saja, orang Kristen menghargai, menghormati Allah karena sudah ditebus, diselamatkan dari dosa. Di dalam perjanjian baru, ibadah itu tidak boleh pura-pura. Di dalam perjanjian lama, ibadah itu secara ritual. Di dalam perjanjian baru, ibadah itu juga ada upacaranya, tetapi bukan hanya secara ritual saja, tetapi juga ibadah itu bukan hanya kewajiban atau rutinitas, tetapi di dalam perjanjian baru Allah menghendaki ibadah yang dilakukan dengan segenap hati, pikiran, dan menyembah Allah dengan tindakan yang tulus. Nah, di dalam perjanjian baru juga ada ritual, ada upacara, tetapi di dalam perjanjian baru bukan hanya ritual saja. Oke, upacaranya ada liturginya, ada upacara, ada tata caranya juga ibadah di gereja ya, tetapi bukan tata cara itu saja yang paling penting, tetapi juga tindakan dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu manfaat ibadah? Nah, kenapa harus beribadah? Nah, ibadah tetap kita harus ada ritualnya, ada upacaranya. Tidak mungkin kita beribadah di gereja nggak ada upacaranya, nggak ada tata caranya. Tetap harus ada. Karena di dalam perjanjian lama ada susunan acara. Susunan acara di dalam ibadah itu disebut liturgi. Nah, itu sangat bermanfaat. Untuk apa? Untuk menyatakan keteraturan. Kalau nggak ada urutannya, nggak ada upacaranya, atau nggak ada liturginya, maka akan kacau. Tetapi bukan hanya urutan yang paling penting, tetapi sikap kita, motivasi kita yang sungguh mau beribadah kepada Allah. Apa saja manfaat ibadah? Nah, manfaat ibadah yang pertama, mempererat relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Ibadah itu di pelajaran minggu lalu bukan hanya kegiatan rutinitas, tapi seluruh kehidupan, seluruh ketaatan kita. Jadi itu bermanfaat, berguna untuk membuat kita lebih taat di dalam hubungan dengan Tuhan dan juga nanti dengan orang lain. Selain ibadah bermanfaat mempererat hubungan kita dengan Tuhan, juga meningkatkan moralitas dan spiritualitas kita. Jadi mempertumbuhkan moralitas, ya, sikap tindakan kita serta kerohanian kita yang sesuai dengan kehendak Allah. Lalu yang ketiga, manfaat ibadah itu juga membuat manusia bersekutu dan saling melayani satu sama lain. Nah, lalu harus dilakukan setiap harinya. Nah, sekarang dari pembelajaran yang sudah disampaikan tadi, yang sudah kita pelajari yaitu tentang apa? Ibadah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ada perbedaan. Ada perjanjian lama secara ritual, kalau di dalam perjanjian baru itu menekankan seluruh aktivitas atau seluruh aspek kehidupan kita, tetapi tidak mengesampingkan juga dengan upacara ya, karena kita beribadah di gereja ada upacaranya supaya tidak kacau. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui atau kita sudah belajar tentang apa perbedaan ibadah perjanjian lama dan perjanjian baru, sudah tahu manfaatnya. Nah, sekarang waktunya kalian nanti mengerjakan tugas. Kalian nanti kerjakan, jawab pertanyaannya, boleh langsung diketik di WA, boleh juga ditulis dengan rapi dikirimkan kepada teacher. Oke?
sampai di sini pembelajaran kita. Kalau kalian kurang paham, kurang mengerti, boleh tanya kepada teacher atau dibaca bukunya. Sekarang kita akhiri pembelajaran kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa dipimpin oleh. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing today. Now I want to finish our lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ we pray to you. Amen. Oke, sampai jumpa. See you next time.